Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi pagi di mana kami boleh dapat mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami semua. Bukan sekedar mendengarkan hamba-Mu ini berbicara, tetapi setiap jemaat Tuhan, setiap kami dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi melalui firman Tuhan yang akan kami baca pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang terbuka terhadap firman Tuhan, supaya kami dapat fokus terhadap firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya segala hal yang mengganggu pikiran kami, mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang singkirkan, supaya pagi ini hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Saya akan baca untuk kita semua. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudara, tema kita pagi hari ini adalah kekuatan dan penyertaan Allah dalam pelayanan pendamaian. Kata kuncinya di sini adalah pada kalimat pelayanan pendamaian. Saudara-saudara, apa itu sih pendamaian Bapak Ibu? Kalau kita suka dengar istilah ini, pendamaian, apa itu pendamaian? Pendamaian itu adalah suatu tindakan untuk mendamaikan dua pihak. Tindakan yang menghasilkan dua pihak itu dapat terhubung kembali. Itu pendamaian. Nah, kembali pada ayat yang ke-18 ini, ada dua pihak yang didamaikan, yaitu manusia dengan Allah. Saudara, biasanya cerita di balik dua pihak yang didamaikan adalah perselisihan, kesalahpahaman antara kedua pihak. Jadi si A salah paham sama si B, B salah paham kepada si A memusuhi si B memusuhi si A. Jadi ada ketersalingan dalam hal perselisihan, saling berselisih, saling memusuhi, saling salah paham. Jadi saudara-saudara, ketika kita bicara tentang perselisihan antara dua belah pihak, kesalahpahaman antara dua pihak, sebenarnya tidak mungkin yang A itu benar 100%, yang B juga benar 100%. Nggak mungkin si A itu benar 100% atau salah 100%. Demikian sebaliknya, si B itu benar 100% atau dia salah 100%. Nggak mungkin, gitu ya Bapak Ibu. Tetapi cerita besar di balik manusia didamaikan dengan Allah itu nggak seperti itu. Justru manusialah yang telah bersalah sepenuhnya. Manusialah yang telah berdosa kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga manusia itu penting, butuh untuk berdamai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak berdamai dengan Allah sama dengan menghadapi hukuman kekal Allah. Tanpa seseorang berdamai dengan Allah, maka orang itu nggak punya masa depan. Manusia tidak berdamai dengan Allah nggak punya masa depan, saudara-saudara. Dari pihak Allah sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau dari pihak kita, manusia itu penting, butuh berdamai dengan Allah. Tapi dari pihak Allah, Allah nggak ingin manusia itu ditimpa oleh murkanya. Allah tidak ingin manusia ditimpa oleh hukuman yang kekal. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 itu ditulis begini.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi inilah isi hati Tuhan. Dari pihak Allah inilah isi hatinya bagi kita. Orang-orang yang 100% bersalah. Orang-orang yang 100% melakukan tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah isi hati Tuhan bagi kita orang-orang yang berdosa itu. Nah, kalau dari pihak kita butuh berdamai dengan Allah karena kita yang bersalah sama Tuhan, dan memang Tuhan enggak ingin kita itu ditimpa oleh murkanya, ditimpa oleh hukuman yang kekal. Kalau begitu mudah saja kan sebenarnya manusia tinggal berdamai dengan Allah lalu beres gitu kan ya. Manusia tinggal mengambil sebuah tindakan berdamai dengan Allah lalu beres. Bapak Ibu Saudara, enggak begitu. Tidak semudah itu yang kita bayangkan Bapak Ibu. Masalahnya adalah Bapak Ibu, dosa manusia itu sama seperti satu telur busuk yang tercampur dengan telur-telur yang lain, telur-telur yang enggak busuk. Ini ya, kalau misalnya ibu-ibu itu kalau mau buat telur dadar misalnya dari 5 butir telur ya, buat telur dadar dari 5 butir telur, biasanya kan ambil mangkok ya kan, lalu pecahkan telur itu satu persatu dimasukkan ke dalam mangkok gitu kan ya. Pecahin telur pertama sampai dengan telur keempat, begitu pecahin telur yang kelima gitu ya, waktu udah masuk di dalam mangkok itu ternyata telur yang paling terakhir ini adalah telur busuk. Waduh, telur busuk itu sudah tercampur dengan telur-telur yang lain Bapak Ibu. Meskipun sudah ada 4 telur yang baik, tapi gara-gara satu telur busuk ini gitu Bapak Ibu, saya yakin telur-telur itu tidak akan layak disajikan bagi keluarga Bapak Ibu, benar nggak? Nggak mungkin kita nggak apa-apa lah, cuman 1 telur busuk doang gitu kan ya. Apa dicampur aja lah gitu, nggak masalah. Nggak mungkin gitu. Atau contoh deh begini Bapak Ibu ya. Kita punya 1 gelas air, diisi penuh dengan air, terus kemudian ditetes dengan 1 tetes sedikit aja gitu kan ya. Mungkin 0,3 mili gitu kan ya. 0,2 atau 0,3 mili sianida begitu. Ditaruh, ditetes 0,3 mili itu di dalam air 1 gelas. Gelasnya kira-kira setinggi gini lah gitu. Atau kayak ada di kayak kopi Starbucks itu kan ada yang gede itu ya, botol minumannya itu ya. Ditaruh dalam situ. Saya mau tanya, kalau itu dikasih ke kita mau nggak minum? Kan cuma sedikit aja lah, ada yang bilang, ya enggak lah gitu kan. Tapi kan cuma sedikit nih, cuma 0,3 mili yang dituang gitu kan ya. Ditetes ke dalam air tersebut. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, meskipun sedikit gitu kan, sedikit, tentu akan memberikan pengaruh yang besar meskipun airnya itu banyak. Yakin setiap kita nggak akan mau minum. Begitulah dosa manusia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seberapa banyak pun kebaikan manusia, nggak akan pernah sempurna dan cukup untuk menghapus atau menyelesaikan dosanya. Nggak akan pernah cukup. Inilah masalah terbesar manusia saudara-saudara yang tidak mampu diselesaikan oleh dirinya sendiri. Itu sebabnya cerita besar di balik istilah pendamaian yang kita baca tadi adalah bukan saja tentang Allah itu tidak ingin manusia itu ditimpa oleh murkanya. Sampai pada batas Allah itu cuma ingin berkehendak, batas sampai pada level itu. Tetapi dia bukan hanya ingin, tetapi dia bertindak. Kembali dalam ayat 18, jelas di situ apa yang Allah lakukan, yaitu memberi anaknya Yesus Kristus supaya manusia dapat berbalik, supaya manusia dapat berdamai dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat dan semuanya ini dari Allah, kita baca ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan semuanya itu dikerjakan oleh Allah.
Artinya Bapak Ibu Saudara, inisiatif untuk mendamaikan manusia dengan Allah itu adalah datangnya dari Allah. Dan juga bukan hanya inisiatif doang, tapi prosesnya itu juga dikerjakan oleh Allah sendiri. Manusia nggak punya andil di dalamnya. Padahal kita yang salah gitu. Harusnya yang salah gitu ya, yang minta ampun, yang melakukan sesuatu supaya dia bisa berdamai. Tapi kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Paulus ini, bahwa inisiatifnya dan juga prosesnya itu semuanya dikerjakan oleh Allah. Nah, inilah yang kita kenal dan kita sebut sebagai kasih karunia. Inilah yang kita kenal dengan istilah anugerah. Pemberian yang cuma-cuma, yang tidak dihasilkan oleh karena usaha dan pekerjaan kita. Tidak dihasilkan oleh usaha kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, nah sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana karakter manusia yang telah jatuh dalam dosa jika tanpa pendamaian itu dikerjakan oleh Allah. Jika Tuhan tidak bertindak memberikan anaknya supaya kita bisa berdamai dengan dia. Jikalau manusia yang telah jatuh dalam dosa ini tidak diperdamaikan dengan Allah, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu berpaling dari Allah. Sejak awal manusia itu didesain itu untuk menyembah Allah. Sejak awal manusia itu didesain itu untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu ya Bapak Ibu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia akan mengikuti keinginannya sendiri gitu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia didesain itu untuk menempatkan Allah di paling atas dan manusia yang di bawahnya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa gitu ya, manusia itu ingin di atas. Kalau Allah itu dipuji, manusia juga ingin dipuji. Kalau Allah yang terlihat, manusia juga ingin terlihat. Lalu iblis pada akhirnya itu menawarkan manusia untuk menjadi Allah. Kata iblis, kalau kamu makan ini gitu ya, kamu gak akan mati, tapi kamu akan sama seperti Allah. Manusia tergiur Bapak Ibu. Kalau kamu makan ini, kamu gak akan mati, tapi kamu akan sama seperti Allah. Manusia ingin berada di posisi Allah. Dia ingin sama seperti Allah. Semua yang buat Allah gitu ya, itu maunya buat dirinya sendiri. Semua yang harusnya buat Allah, itu mau diambil untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Anda dan saya tidak berdamai dengan Allah, ini akan terbawa-bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini akan mewarnai seluruh hidup kita. Kita akan selalu ingin tampil. Manusia akan selalu ingin terlihat, ingin dipandang gitu ya. Kalau ada gesekan antara kita dengan orang lain itu ya, kadang-kadang kita suka bilang begini, kamu gak tahu ya siapa saya? Begitu, sambil tunjuk dada kita gitu ya. Kamu gak tahu sih siapa saya. Kalau kita bergesekan sama orang lain begitu, lalu kita suka katakan, kamu gak tahu apa-apa, saya lebih tahu dari kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia selalu ingin terlihat, selalu ingin tampil. Inilah karakter manusia jika tidak berdamai dengan Allah. Supaya terlihat, supaya tampil, dilihat oleh orang lain. Maka maaf, kasarnya adalah mungkin akan jilat sana, jilat sini, tipu sana, tipu sini. Bapak Ibu, tanpa berdamai dengan Allah, manusia selalu ingin di atas. Mungkin kita tidak akan peduli berapa banyak kepala yang akan kita injak. Yang penting kita tiba di atas duluan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pola pikir manusia yang tanpa berdamai dengan Allah itu adalah selalu polanya adalah pola kerja. Gitu ya Bapak Ibu. Saya kerja, harusnya saya dapat gaji. Saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan saya. Kalau saya melakukan A atau melakukan B, apa manfaatnya buat saya? Apa benefitnya buat saya? Kalau saya melayani, saya dapat apa? Apa benefitnya buat saya? Kalau saya melayani terus kemudian yang ada capek, nggak dihargai, ya mending saya tinggal. Kalau saya sudah berusaha melayani dengan maksimal, tapi nggak ada yang antusias, ya mending saya tinggal.
gitu. Kalau di rumah suami kerja tapi penghasilan pas-pasan, tidak mencukupi kebutuhan di dapur dan juga kosmetik, mending saya tinggal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan selalu berpikir bahwa apa yang menguntungkan diri saya, kesitulah saya akan pergi. Kemana angin bertiup yang menguntungkan saya, kesitulah saya akan pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah realitanya dalam kehidupan kita hari-hari ini. Manusia tanpa berdamai dengan Allah akan selalu mementingkan dirinya sendiri. Di tempat di dalam keluarga kita, pekerjaan, sekolah, bahkan di dalam gereja, Bapak Ibu. Inilah realita yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa bayangkan jika orang-orang seperti ini yang belum berdamai dengan Allah ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah kita bekerja gitu kan ya, atau ada di dalam gereja, maka apa yang terjadi? Semua pekerjaan, semua usaha yang diberikan, semua pelayanan yang diberikan adalah kembali berpulang untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Orientasinya adalah selalu pada diri sendiri, dan saya bisa katakan bahwa ini menjadi sumber konflik. Kalau suami merasa yang paling benar, istri yang salah seutuhnya. Atau sebaliknya istri merasa dia yang paling benar, suami salah terus begitu kan ya. Ini jadi sumber konflik nih. Kayak begini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau antara orang tua dengan anak, orang tua merasa anak yang salah atau demikian sebaliknya, ini bisa menjadi sumber konflik. Semua orang ingin merasa diri benar karena merasa bahwa mementing. Ini merupakan dasar dari setiap orang yang memang mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-15 di pasal ini, dalam ayat 15, Paulus katakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Coba kita garis bawahi bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kalau orang berdamai dengan Allah, orientasi hidupnya akan berubah. Bukan lagi tertuju kepada dirinya sendiri. Dia nggak lagi hanya mikir dirinya sendiri. Kita lihat contoh Sakeus Bapak Ibu. Orientasi hidupnya sebelum dia ketemu Yesus adalah dirinya sendiri. Bagaimana menguntungkan dia, setiap pajak yang dia ambil, setiap perasan daripada setiap orang-orang Yahudi pada saat itu adalah bagaimana supaya menguntungkan dia terus. Supaya dia bisa untung, dan terus menguntungkan dirinya. Dia nggak peduli sama orang lain. Yang penting dirinya makmur, yang penting dirinya untung, yang penting dirinya lebih baik. Tetapi coba kita lihat, Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 19 itu, ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dia katakan ketika dia berjumpa dengan Yesus itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan orientasi dalam hidupnya. Coba lihat dia bilang apa. Dalam waktu dia makan bersama dengan Yesus. Kemudian dia berdiri dan dia bilang begini. Tuhan, kalau hari ini ada orang yang aku bikin susah, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu saudara-saudara, hitung aja coba. Udah setiap orang yang dibikin susah, saya nggak tahu berapa orang yang dibikin susah. Pasti banyak lah ya. Lalu setiap orang itu dia ganti 4 kali lipat. Lalu kemudian setengah lagi hartanya dikasih kepada orang-orang miskin. Kira-kira gimana? Mungkin dia akan hidup sangat sederhana. Tapi kita melihat bahwa yang tadinya orientasinya itu ada pada diri sendiri, bagaimana menguntungkan diri. Sekarang yang dia pikir orientasinya bukan pada dirinya sendiri lagi. Tapi bagi Tuhan dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang didamaikan dengan Allah bukan hanya membuat orientasi hidupnya berubah. Tetapi kalau kita membaca ayat yang ke-18 ini, sekali lagi saya bacakan untuk kita, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Lalu dia lanjutkan begini, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.
Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya gunakan sekali lagi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu diterjemahkan begini. Semuanya itu dikerjakan oleh Allah, melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Jadi ayat 18 ini, melalui ayat 18 ini Paulus ingin mengingatkan kita bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang telah menerima anugerahnya, didamaikan dengan Allah. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Setelah kita didamaikan dengan Allah, beroleh damai dengan Allah, relasi kita dengan Allah dihubungkan kembali, maka selanjutnya adalah lalu Ia menugaskan Anda dan saya. Lalu Ia menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan, supaya orang-orang lain itu dapat kesempatan yang sama seperti Anda dan saya, supaya mereka juga dapat berdamai dengan Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas untuk menjadi saluran pendamaian, tugas untuk menjadi peacemaker, Bapak Ibu, itu mencakup dua hal penting yang ingin saya share kepada kita. Yang pertama, tugas kita supaya memungkinkan orang lain dapat berdamai dengan Allah. Yang pertama, aspeknya yang pertama adalah kita membawa cerita tentang Allah. Kita tugasnya adalah yang pertama menceritakan cerita tentang Allah itu sendiri kepada orang-orang yang kita kenal. Kepada anak-anak, kepada orang tua kita yang belum percaya tentang apa yang Allah lakukan. Tentang bagaimana Allah memandang mereka. Tentang bagaimana kasih Tuhan kepada mereka. Tentang bagaimana kasih Allah yang begitu besar itu diberikan juga kepada mereka. Tentang bagaimana Allah menerima mereka yang mungkin terkucilkan, yang mungkin di tengah-tengah lingkungan mereka dikucilkan, tidak dipandang dan sebagainya. Bagaimana kita menceritakan tentang Allah yang mencukupkan kebutuhan mereka ketika mereka mengalami kesulitan keuangan, mereka yang butuh makan, kita hadir di sana dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang menceritakan cerita tentang Allah yang mengasihi, Allah yang mencukupkan kebutuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam versi The Message Alkitab, terjemahan versi The Message ditulis begini, Tuhan telah memberikan kita tugas untuk menceritakan kepada semua orang apa yang Ia lakukan. Dalam terjemahan, saya mohon maaf karena saya gunakan banyak terjemahan, tujuannya adalah supaya memudahkan kita mungkin bisa lebih memahami. Dalam terjemahan itu dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk menceritakan kepada semua orang apa yang Ia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita tentang Allah itu nggak boleh berhenti sampai di kita. Tapi cerita tentang Allah itu harus sampai juga kepada orang-orang lain. Itu sebabnya Alkitab itu, dalam Alkitab itu banyak sekali kalau kita temukan perintah Tuhan itu mengenai apa yang telah kita lihat, apa yang kita dengar gitu harus sampai kepada orang-orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga sediakan waktu ya Bapak Ibu di dalam keluarga kita masing-masing. Jangan pikir anak udah ikut sekolah minggu udah cukup. Ya. Tapi coba siapkan waktu mereka mau tidur, dalam setiap aktivitas mereka, sisipkan cerita tentang Allah itu dalam hidup mereka. Ketika mereka mau makan, ingatkan mereka cerita tentang Allah itu bagi mereka. Makannya jangan harus habis ya, jangan dibuang-buang makanannya. Dan sebagainya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ketika anak-anak remaja Bapak Ibu di sekolah mungkin dibully karena berbeda kulit,
karena mungkin mereka berbeda dalam beberapa aspek gitu ya Bapak Ibu. Anda bisa menguatkan mereka, menceritakan kepada mereka cerita tentang Allah yang mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya. Atau mungkin di kantor, gitu ya. Ketika mungkin rekan sekerja mereka menyudutkan dan sebagainya, mungkin Anda bisa hadir di situ menceritakan bahwa Allah adalah pembela kita. Dia tidak akan membiarkan kita itu ada dalam keadaan yang terpojok. Ada Tuhan yang membela Anda begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak cerita tentang Allah yang bisa kita sisipkan dalam perjalanan hidup kita. Banyak cerita tentang Allah yang bisa kita ceritakan dalam cerita hidup kita hari demi hari. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendapat tugas untuk mendamaikan orang lain dengan Allah, bukan hanya menceritakan cerita tentang Allah, tetapi menunjukkan cerita tentang Allah itu melalui cerita hidup kita. Menunjukkan cerita tentang Allah melalui cerita hidup kita. Bapak Ibu, hari ini cerita hidup kita apa sih Bapak Ibu? Pergumulan, mengenai kesehatan, pergumulan mengenai pekerjaan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ceritanya memang tentang pergumulan kesehatan. Ceritanya mungkin tentang pergumulan pekerjaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergumul dalam kesehatan, dalam sakit itu, dan kemudian kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersuka cita gitu, menghadapi segala kesulitan itu menjadi sebuah cerita tentang Allah bagi orang lain. Orang lain bisa lihat, wah, kok bisa begitu dia ya? Seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Allah itu bisa menjadi cerita yang dapat dilihat, bukan hanya didengar seperti apa yang kita katakan, tapi cerita tentang Allah itu dapat dilihat. Siapa Allah itu dapat dilihat melalui cerita hidup kita. Ceritanya mungkin itu di kantor dihambat oleh atasannya, gitu. Tetapi ketika tetap menghormati atasan, dilihat oleh rekan-rekan sekerja, begitu kan ya. Ini menjadi sebuah contoh bagaimana kita sebagai representatif Allah itu terlihat nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas kita ada untuk menjadi saluran, menjadi jalan supaya orang dapat berdamai dengan Allah. Sehingga mari coba kita pikir-pikir. Kalau kita kumpul-kumpul keluarga, kalau kita kumpul dengan istri, dengan anak-anak, atau kita kumpul dengan teman-teman, paling banyak ceritanya tentang apa di situ? Apakah ada cerita tentang Allah di situ juga atau enggak? Entah itu melalui perkataan kita, atau itu melalui sikap hidup kita. Apakah ada cerita tentang Allah yang begitu mengasihi setiap orang itu ada dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang lain? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah penyertaan bagi pelayanan pendamaian. Jadi, kalau kita baca dalam ayat yang ke-20, ditulis begini, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, marilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, coba mari kita garis bawahi kata utusan-utusan Kristus. Istilah utusan di sini Bapak Ibu, secara arti kita sudah paham artinya apa. Tetapi istilah utusan ini mengimplikasikan bahwa Tuhan itu menyertai orang-orang yang diutusnya. Jadi kita, kalau misalnya saya kembali lagi dari paling awal, saya coba ringkaskan begini. Jadi pertama Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang didamaikan dengan Allah. Lalu setelah kita mengalami hidup kita didamaikan dengan Allah, orientasi hidup kita menjadi berubah, lalu Tuhan kasih tugas buat Anda dan saya. Supaya cerita tentang Allah yang mendamaikan manusia dengan dirinya itu juga menjadi kedengaran sama orang lain. Itu juga menjadi dilihat oleh orang lain. Supaya apa yang kita alami dialami oleh mereka.
Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita melakukan tugas itu, saya yakin sekali nggak mudah. Mungkin kita akan tidak diterima gitu. Ketika kita mengatakan sesuatu yang benar, ketika kita mengajak orang itu untuk beribadah kepada Tuhan, ketika kita menunjukkan sikap yang benar dalam pekerjaan kita, mungkin kita akan dibilang, sok suci lu, katanya begitu. Ketika kita berusaha untuk hidup benar gitu, hidup benar mentaati firman Tuhan, mungkin orang lain akan melihat kita aneh. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istilah yang digunakan oleh Paulus ini menunjukkan kepada kita bahwa utusan-utusan itu mengimplikasikan penyertaan Tuhan. Artinya, dimanapun Anda berada, dalam situasi apapun, di situ pun ada Tuhan yang bersama dengan Anda dan saya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberikan tugas kepada kita bukan seperti seorang tentara yang disuruh pergi berperang tanpa senjata, tanpa tameng, gitu ya. Tapi Tuhan mengutus kita pergi untuk menjadi saluran, menjadi jalan supaya orang lain dapat berdamai dengan Allah dengan penyertaannya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kita masa bodoh dengan tanggung jawab ini. Mari sekarang coba kita melihat setiap cerita di dalam hidup kita, setiap kesempatan yang ada di dalam hidup kita sebagai kesempatan itu untuk menceritakan tentang siapa itu Allah. Marilah kita pakai setiap kesempatan dalam hidup kita, setiap cerita di dalam hidup kita, entah itu sukacita, baik, bahagia maupun dalam keadaan yang duka, biarlah semua cerita-cerita dalam hidup kita itu terdapat cerita tentang Allah itu, supaya orang lain juga dapat mengalami sama seperti apa yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, saudara-saudara. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya Anda dan saya boleh beroleh kesempatan untuk berdamai dengan Allah. Ia telah mendamaikan kita orang-orang yang berdosa ini dengan dirinya supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Namun kita jangan lupa juga bahwa Tuhan kasih kita tanggung jawab. Mari kita renungkan kembali dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Hari-hari yang hidup yang kita tempuh. Apakah cerita tentang Allah yang besar itu, Allah yang mengasihi kita itu, terdengar melalui setiap kata-kata kita. Terlihat melalui cara kita hidup. Terlihat melalui setiap tutur kata, terlihat melalui setiap tindakan, keputusan, sikap kita dalam hidup kita hari ini atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berdamai dengan Allah, Tuhan melibatkan kita dalam pekerjaannya yang besar ini supaya orang lain dapat berdamai dengan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, ambil komitmen kepada Tuhan di hadapan Tuhan supaya sepanjang hidup kita, seumur hidup kita menjadi etalase Allah yang besar dan perkasa itu. Saya berikan waktu bagi kita untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami memuji Tuhan karena oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena rahmat-Mu yang besar, maka setiap kami yang berdosa beroleh pendamaian dengan Allah. Kami dapat didamaikan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami lebih daripada yang kami kira dan yang kami tahu. Dan hari ini Engkau percayakan kami untuk berdiri sebagai utusan-utusan
supaya orang lain juga dapat didamaikan dengan Allah, supaya anak kami, orang tua kami, pasangan kami, supaya teman kami, sahabat kami di tempat pekerjaan, orang-orang yang kami lihat di gereja kami, mereka juga dapat berdamai dengan Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap ibadah-ibadah pelayanan yang boleh dilakukan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kepadamu meskipun dengan kondisi yang terbatas. Kami bersyukur kepada Tuhan kami masih dapat beribadah kepada Tuhan secara online. Terima kasih dan kiranya Tuhan yang akan menyertai, memberkati setiap persekutuan-persekutuan kami. Supaya dalam persekutuan itu kami dapat mendengar lebih banyak lagi cerita tentang Tuhan. Dan di dalam persekutuan-persekutuan itu kami dapat juga melihat Allah yang besar itu nampak dalam pengalaman-pengalaman hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur kepadamu untuk saudara-saudari kami yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia. Baik itu bagi Saudari Indrianti Gani, Saudari Amanda Surya Cahyar, adik Zakeo Evander Alvaro, adik Tiffany Angeline Effendi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bersama-sama untuk kemurahan Tuhan bagi mereka. Setahun usia Tuhan tambahkan, dan doa kami kiranya di tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi mereka. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka gumulkan. Kiranya Tuhan yang jawab sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Masa pertumbuhan kedua adik kami doakan juga oleh mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan sehat dan baik, sehingga kelak mereka dewasa menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan, secara khusus Sinode Gereja Kristus yang hari ini kami peringati sebagai ulang tahun yang ke-82. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai perjalanan yang begitu panjang ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan dalam perjalanan panjang ini Engkau telah menyertai sehingga ada begitu banyak orang yang telah percaya kepadamu. Ada begitu banyak orang yang telah memberi diri untuk didamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan, dan kami terus doakan kiranya melalui Sinode Gereja Kristus nama Tuhan semakin berkibar, semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. Berkati badan pengurus majelis Sinode, bahkan setiap gereja-gereja yang bernaung di bawah Sinode Gereja Kristus. Kiranya Tuhan berkati sehingga melalui pelayanan-pelayanan kami, melalui setiap hal yang dikerjakan, sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.